Dikala PSSI sedang melakukan pembenahan masif, ternyata ada saja yang ingin mencari panggung dan membuat polemik baru tentang rencana naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, kali ini giliran Ahmad Dhani yang show off di depan Erick Thohir yang memberikan komentar cukup rasis terhadap langkah PSSI mengambil beberapa pemain keturunan yang saat ini sudah resmi berseragam timnas Indonesia. Yang mirip-mirip kita enggak masalah banyak, yang penting warna kulitnya masih sama seperti kita, kata dia dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Kemenpora dan PSSI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu 5 Maret 2025. Di samping itu, dia juga menyatakan bahwa naturalisasi tidak harus dilakukan untuk pemain. Dirinya mengusulkan agar naturalisasi dilakukan kepada pesepak bola yang sudah berusia tua untuk kemudian menikah dengan WNI. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40. Itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga, ujarnya. Yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Karena statement Dhani ini akhirnya membuat gaduh seluruh warga Indonesia. Tak hanya berkata rasis, melainkan dirinya juga mencoba merendahkan wanita Indonesia. Perkataan Dhani ini memang tak ada dasar yang kuat. Dirinya mungkin memang tak tahu alasan semua pemain keturunan saat ini ingin berseragam timnas Indonesia. Sebagai contoh, Shane Patinama menegaskan bahwa alasan utama dirinya ingin membela timnas Indonesia adalah karena wasiat mendiang sang ayah. Ayahku meninggal 7 tahun lalu. Dia telah mengajari saya segalanya tentang budaya Indonesia, betapa pentingnya keluarga bersikap ramah. Kenang Shane Patinama, hal ini diungkapkan oleh Shane ketika baru saja bergabung bersama timnas Indonesia. Beda cerita dengan Shane, Justin Hubner serta Ivar Jenner memiliki alasan tersendiri untuk setuju melepaskan kewarganegaraan Belanda mereka. Hal ini dilakukan Hubner serta Ivar Jenner untuk melaksanakan janji mereka terhadap mendiang Noah Geyser untuk mengharumkan nama Indonesia ketika mereka dewasa nanti. Noah merupakan pemain Ajax U17 yang memiliki darah Indonesia yang meninggal karena kecelakaan. Dia sempat menyampaikan keinginannya untuk bisa membela timnas Indonesia. Hubner, Noah, dan Ivar Jenner merupakan teman yang cukup dekat. Justin Hubner menyampaikan bahwa dia ingin bermain untuk skuad Garuda demi Noah. Dia bersama Rafael Strijk dan Ivar Jenner akan melanjutkan mimpi Noah dengan memberikan kontribusi bagi Indonesia. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Rafael dan Ivar. Mereka teman yang baik buat saya. Dan hingga saat ini, Justin Hubner ataupun Ivar selalu membawa baju bergambarkan Noah Geyser ketika pertandingan Indonesia. Bahkan mereka terkadang meneteskan air mata ketika timnas Indonesia mampu melawan kemustahilan setelah meraih kemenangan. Dan saat ini karena statement yang dilontarkan oleh Ahmad Dhani begitu santer diberitakan oleh media, Sandy Walsh serta Tom Haye juga ikut angkat bicara tentang kecintaannya terhadap timnas Indonesia secara gamblang. Saat berbincang di podcast The Highway, Sandy Walsh mengingat memori bersama Tom Haye ketika sama-sama membela timnas Belanda di kelompok usia. Sandy dan Tom bersama-sama di timnas Belanda junior dari U15, U17 hingga U20. Mereka bahkan pernah juara Euro U17 pada 2012 lalu. Apakah kamu ingat ketika kita berniat membuat tato bindas? Kita sudah bicarakan itu ketika di Euro U17. Kami sama-sama keturunan Indonesia, orang tua kami juga sering bertemu karena punya asal-usul yang sama. Saya dan Tom adalah anak Indonesia, kata Sandy. Namun, Sandy menyebut niat membuat tato bernuansa Indonesia bersama Haye belum terlaksana hingga saat ini. Pemain Yokohama F. Marinos itu mengaku bahkan tubuhnya tak pernah ditato.
Sandy Walsh kemudian mengungkapkan wacana membuat tato bersama Tom Haye jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat itu kami berpikir mungkin memang harus membuat tato di tubuh. Tapi waktu itu kami baru berusia 16 tahun. Mungkin akan menunggu sampai 18 tahun atau 19 tahun. Tapi sampai sekarang belum kami lakukan. Jika kita, Indonesia, lolos Piala Dunia, terserah Tom untuk membuat tato. Ucap Sandy. Saya tidak punya tato, jadi itu akan jadi yang pertama. Jika orang-orang menginginkannya, saya akan melakukannya. Ujar Sandy menambahkan. Menanggapi komentar Sandy, Tom Haye setuju untuk sama-sama membuat tato jika Indonesia melaju ke Piala Dunia. Namun, ia tak ingin tubuhnya dirajah dengan gambar yang besar. Di dalam podcast itu, Sandy Walsh yang memiliki darah keturunan Are Surabaya ini juga menjelaskan bahwa dirinya memang sudah mencintai Indonesia sejak lama. Ia menuturkan bahwa ketika di Belgia, Sandy sering ikut menghadiri acara yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Indonesia bersama sang kakek. Dan setelah kakek Bang Kumis meninggal, dirinya lah yang menjadi penerusnya. Namun karena ribetnya proses naturalisasi, Sandy Walsh hampir saja menyerah untuk ingin membela tanah air tercintanya ini. Namun berkat pergantian kepengurusan, saat ini para pemain diaspora sangat terbantu akan hal itu. Dan di saat pemain kita sedang asik memamerkan betapa cintanya mereka dengan tanah air leluhur, nasib berbeda kembali menerpa negara tetangga. Striker asal Belanda, mantan rekan setim pemain timnas Indonesia ini, membantah isu soal dirinya punya garis keturunan dari Malaysia. Penyerang yang dimaksud ialah Ferdy Druif, pemain berusia 27 tahun yang pernah memperkuat timnas Belanda U20 itu, disebut-sebut akan bergabung dengan skuad revolusi Harimau Malaya di bawah asuhan Peter Kamfoski. Hal tersebut juga disambut baik oleh pemilik Johor Darul Ta'zim JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim di media sosial pribadinya. Namun, bos JDT itu ingin seluruh pecinta sepak bola Malaysia tetap tenang dan tidak mempercayai sumber manapun melainkan menunggu konfirmasi resmi. Namun, baru-baru ini, Ferdy Druif yang disebut sebagai calon pemain naturalisasi Harimau Malaya itu membantah tidak memiliki hubungan darah dengan Malaysia. Ia menambahkan dirinya sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, bahkan kedua orang tuanya pun tidak mengetahui isu soal keturunan dari Malaysia. Ia agak gila sebenarnya, harus jujur. Tiba-tiba muncul akun di Instagram yang membawa rumor berdarah Malaysia. Kata Druif saat diwawancarai ESPN Belanda seperti dilansir dari Makan Bola. Kemudian saya tidak melakukan apa-apa tetapi semua orang menyebarkan beritanya. Saya benar-benar punya banyak pengikut di Instagram dan saya tahu segalanya, itu alasan yang gila, imbuhnya. Lebih lanjut, striker asal Belanda itu kembali menegaskan bahwa dirinya tidak tahu apakah benar punya garis keturunan Malaysia dari neneknya. Untuk memastikan, Druif pun sampai berani melakukan tes DNA agar semua kebenaran bisa terang benderang. Dia akan segera melakukan hal itu. Dan dia akun Instagram bilang, nenek saya punya hubungan darah dengan Malaysia, tapi apa sebenarnya mungkin mereka lebih tahu daripada saya? Ujar Druif. Bahkan orang tuaku pun tidak tahu banyak tentang itu, jadi ya mungkin itu akan keluar jika aku melakukan tes DNA atau semacamnya. Katanya lagi, saya sebenarnya sedang melakukan tes DNA saat ini, jadi saya pikir mengapa tidak? Saya akan mencobanya, saya lihat hasil apa yang keluar, mungkin orang lain lebih tahu dari saya. Imbuhnya. Pengakuan Ferdy Druif yang tak mengetahui dirinya punya hubungan darah dengan Malaysia menuai beragam tanggapan dari para netizen Malaysia. Hal itu seakan membuat para fans Malaysia sakit hati lagi karena keinginan untuk menaturalisasi Druif harus menemui kendala. Pasalnya sebelum Druif ada beberapa pemain ternama Eropa yang juga mengatakan penolakan mereka secara gamblang di depan awak media.